Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah wa akhwati rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan rutinitas kita, mulazamah kita ya, kita ulangi ya karena rekamannya belum ini ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan rutinitas baik kita ngaji Bulughul Maram ini di pertemuan ke-192. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan, Allah menyempurnakan nikmatnya sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan dari waktu ke waktu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca hadis-hadisnya di setiap Jumat pagi ini. Mudah-mudahan dengan pengkajian ini kita juga berhak mendapatkan tiket syafaat dari Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Terima kasih Ustaz Ari yang memfasilitasi ngaji kita. Ahlan wa sahlan saya ucapkan ke sini. Ada Pak Musin, ada Kak Uni, Kak Nita, Bu Murni, Ustaz Sahib dan Dr. Ira. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin al-Khattabi wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, idza zanat amatu ahadikum, idza zanat, maka ketika melakukan perzinaan, amatu ahadikum, budak salah satu di antara kalian, budak perempuan maksudnya kalau amat ya. Kalau ulam itu budak laki-laki, kalau amatun itu budak perempuan. Fatabayyana, maka menjadi jelas ada saksi zinaha, atas zinanya. Fal yajlidha, maka hukumannya adalah dijilid, didera. Al hadda, dengan cambuk. Wala yusarrib alaiha, wala yusarrib, tapi jangan engkau lakukan kekasaran kepadanya. Maksudnya dilarang berbuat kasar itu bagaimana? Ya kalau dihukum saja, tapi jangan sambil dicaci maki, sambil sambil direndah-rendahkan ya, seperti itu. Jadi cukup dengan hukumannya saja. Summa, maka apabila inzanat, apabila berzina lagi yang kedua kalinya, fal yajlidhal hadda, maka cambuk lagi kedua kalinya. Wala yusarrib alaiha, dan janganlah engkau mempersulit dia atau melakukan kekerasan yang lain selain hukuman tersebut kepadanya. Summa, maka apabila inzanat, apabila dia melakukan perzinaan asalisata yang ketiga kalinya,
fatabayyana maka jelas-jelas ada saksinya zinaha atas zinanya, falyabi'ha maka jual dia, sudah dicambuk dulu habis itu baru dijual. Walau bihablin sekalipun hanya satu lembar min sya'arin dari rambut. Jadi jual, biar dia jual harga murah enggak apa-apa. Itu buruk itu ya. Kalau dipelihara itu buruk. Nah, ini ya. Jadi penjelasan di sini itu yang pertama adalah muttafaqun alaih. Di sini sahih, disepakati oleh ulama kesohihannya, wa hadza lafzu Muslim, dan lafaz ini punyanya Imam Muslim. Nah, penjelasannya adalah seorang budak yang melakukan perzinaan itu hukumnya adalah separuh dari hukuman orang yang merdeka. Ya, jadi budak yang berzina hukumannya separuh dari hukuman orang merdeka. Kalau seorang yang masih gadis itu boleh dikatakan kan belum pernah menikah. Ya, belum pernah menikah, maka hukumannya setengahnya orang gadis merdeka. Kalau gadis merdeka itu 100 cambuk, berarti budak 50 cambuk. Nah, kalau dia melakukan yang kedua kalinya, kok dia juga belum menikah, tambah 50 cambuk lagi. Begitu juga yang ketiga kalinya, ya dicambuk lagi gitu. Tapi kalau sudah 3 kali ya jangan dipelihara, jual. Kalau itu nanti tidak dijual, nanti takutnya dia akan penyakitnya bisa menular ke teman-temannya yang lain. Nah, jual aja biar jual murah, tapi dicambuk dulu, cambuknya 50 kali gitu. Nah, terus kalau amat ini sudah menikah sesama budak atau dia sudah istilahnya diambil sama tuannya, dinikahi sama tuannya, maka hukumnya bagaimana? Ini ulama berbeda pendapat. Kalau dihukum separuh, itu mereka bingung antara mencambuknya dengan 100 cambukan, atau ulama memilih mayoritas dia dihukumi seperti orang yang merdeka. Nah, kalau dia sudah pernah menikah ya dirajam, ya dihukum mati, disimpan, ditanam badannya, sisa kepalanya terus dilempari batu, itu kayak begitu caranya. Itu hukum had hudud bagi orang yang berzina tadi. Nah, terus berikutnya di sini dikatakan beberapa kali Rasulullah mengulang-ulang lafadz wala yusarrib 'alaiha. Wala yusarrib 'alaiha itu ada footnote-nya, aila yu'aqibuha wala yalumaha wala ya'nafuha. Janganlah engkau ketika memberikan hukuman kepada budakmu itu engkau iringi dengan caci makian, diiringi dengan hukuman-hukuman yang lain yang dia tidak melakukan dosa tersebut. Nah, ini kita perhatikan ya, kadang-kadang kan namanya kita ini kan penegak hukum kecil. Salah satunya ya di sekolah kita, di tempat kita mengaji, atau di rumah ketika menegakkan hukum kepada ya kadang-kadang mendidik anak-anak kita atau keluarga kita. Ya, jadi istri-istri kita atau anak-anak kita itu kalau mereka salah, ya secukupnya saja, jangan berlebihan ya. Jadi cara yang baik kata Rasulullah itu orang itu hanya dihukum sesuai kesalahannya. Jadi kalau memang kesalahannya kesalahannya itu 10, ya sudah, hukumannya 10 saja, jangan ditambah-tambahi lagi. Kadang-kadang kan kita berlebihan menghukum seseorang itu, berlebihan atau malah kurang. Kalau kelihatan dia kuat maka tidak berani menghukum berat, kalau dia orang yang sepele kita hukum lebih. Nah, itu yang tidak tepat. Kalau Rasulullah kan dikatakan di sini wala yusarribha, jangan engkau memberikan hukuman berlebih, artinya jangan engkau berbuat kasar kepada dia dengan berbagai hukuman-hukuman yang lebih gitu. Ya jangan kan, karena bagaimanapun dia hanya berkewajiban menyelesaikan hukumannya saja. Ya, nah, itu keadilan itu di situ. Nah,
Nah, wa'an Aliin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, berkata sahabat Ali qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimul hududa ala ma malakat aimanukum. Aqimu, tetaplah, dirikanlah al hududa, hukum had, hukum apa lagi namanya, hukum cambuk dan sebagainya itu tadi, alama, terhadap segala hal. Artinya budak-budak malakat yang memiliki aiman, hukum tangan kanan kalian. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis ini Imam Abu Dawud, bahwa fi Muslimin, dan hadis ini juga diriwayatkan dalam Imam Muslim mauqufun, dengan kondisi mauquf. Ya meskipun budak ya jangan apa namanya, kalau melanggar hukum ya tetap dihukum, ya jangan dibiarkan saja gitu. Nah, karyawan itu kan ya, jadi kita punya karyawan, kalau salah ya dihukum, kalau menghukum ya jangan berlebihan, tapi ya jangan disembunyikan, kalau salah ya harus diputus salah apapun itu kondisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Imran bin Husainin, diriwayatkan dari Imran bin Husainin, anamra'atan, bahwa seorangnya perempuan, min Juhainata, dari apa namanya kabilah Juhainah. Ini apa namanya, kabilah Juhainah itu suku Womidiyah. Kalau kita mengenal kori-kori sekarang itu kan ada namanya Syekh Sa'ad Al-Womidi. Nah, itu ada Misyari Rosid Al-Afasi, ada Sa'ad Al-Womidi. Sa'ad Al-Womidi itu berarti beliau itu dari kabilah Womidiyah atau suku Juhainah. Nah, gitu. Orang Juhainah atau orang Womidiyah itu terkenal mereka itu orang sportif ya. Jadi anak-anak cucunya itu orang-orang yang sportif. Kalau salah ya berani mengakui salah, tapi kalau benar ya berani dalam dakwahnya. Namro'atan, bahwa ada seorang perempuan min Juhainata, dari kabilah Juhainah. Atat, dia datang an-nabiyya, kepada Nabi, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia, seorang perempuan dari Juhainah itu, hubla, dalam kondisi hamil, minaz zina, dari zina. Faqalat, maka berkata si perempuan tadi, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, asabtu, aku telah melakukan kesalahan, haddan, yang mewajibkan untuk diberikan hukum had. Faqimhu, maka dirikanlah hukum had tersebut alayya, kepadaku. Itu sportif. Perempuan berani mengakui kesalahannya di depan Rasulullah. Kalau yang di depan kemarin itu kan seorang laki-laki yang mengakui kesalahannya. Ini ada perempuan mengakui kesalahannya. Keren ya, kata Rasulullah, keren. Ya, jadi bukan agar terkenal, tidak. Ya kadang-kadang orang buka aibnya kan untuk terkenal, untuk tetap hidup. Nah, ini jelas-jelas kalau dia nanti kepegang itu kan mati ini nanti kan gitu. Nah, ini kan Masya Allah kan. Wah, jadi dari mengaku bahwa yang dikandung itu adalah anak dari hasil zina. Lah itu sudah jelas mati ini. Nah, itu malah berani ngaku di depan Rasulullah. Fada'a, maka kemudian memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, walinya perempuan ini. Faqala, maka bersabda Nabi, ahsin ilaiha. Ya, ahsin, lakukan kebaikan ilaiha, kepada perempuan ini. Jadi keluarganya, sini semuanya. Meskipun ini anak hamil, kalian harus tetap berbuat baik kepada dia. Jangan dicaci maki, jangan dihardik, jangan dikucilkan. Perlakukan dia dengan baik, itu kata Nabi. Jadi kalau ada orang salah itu ya sebenarnya salah. Kalau kita mengkaji secara ilmu akhlak, itu ndak boleh kita itu apalagi namanya ikut-ikutan menghardik, ikut-ikutan mencela orang yang bersalah. Dalam kitab itu dijelaskan, latan ha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. Janganlah engkau itu istilahnya, kalau ada orang salah terus kemudian kamu caci maki. Karena biasanya
caci maki atau perendahan yang engkau sampaikan itu nanti akan menguji atas dirimu. Arun alaika, dan itu akan membuatmu malu lebih daripada sekedar biasanya. Nah, hadisnya Rasulullah juga begitu. Seseorang yang berani menghina pertaubatan saudaranya atau atas dosa yang telah dia taubati, maka dia tidak akan mati kecuali akan diuji oleh Allah dengan dosa yang sama yang dilakukan oleh saudaranya. Itu yang bikin pusing orang tuh. Ya kadang-kadang tidak ngefek ke kita, kalau ngefek ke anak-anak, nah itu kan. Ya kadang ada tetangga hidupnya susah, bangkrut atau bagaimana, atau ya anaknya masih susah dikendalikan atau bagaimana, baru mulut kita ini apa namanya, kalau orang Jawa bilang itu lecek gitu, apa namanya, terserah ngomongnya. Wah enak loh, rasakan memang hidup itu harusnya begitu, malah hidupnya banyak utang, anaknya susah. Nah itu nanti bisa menimpa kita di satu hari nanti. Ya kadang ulama-ulama yang paham tentang masalah hal ini, beliau itu banyak diam. Banyak diam itu bagaimana? Beliau menegakkan kebenaran tanpa harus melakukan penghardikan, caci maki dan sebagainya, itu tidak dipakai. Ya itu caci maki itu berat. Ya dikatakan kan wal fitnatu asyaddu minal qatl gitu kan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, pembunuhan karakter. Fitnah itu pembunuhan karakter. Kalau orang itu dibunuh fisik, dia tidak butuh makan, tidak butuh minum, karena dia mati. Tapi kalau dibunuh karakternya, difitnah, dia itu masih butuh kerja. Lah sudah ditutup pintu rezekinya, kan dia membunuh orang dalam kehidupannya, itu tidak boleh. Dosanya, makanya kalau dalam Al-Quran dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli, itu kajiannya begitu, tidak bisa dia itu dibunuh. Kalau dibunuh fisik berarti dia dibunuh, tapi kalau orang mati itu tidak terlalu susah karena tidak butuh makan minum. Tapi kalau orang hidup difitnah, dicaci maki, terus kemudian image-nya itu jadi buruk, dia tidak bisa bekerja, itu yang jadi dosa besar, lebih kejam daripada membunuh fisik itu di situ. Nah, dia tidak bisa bekerja lagi karena sudah dijelek-jelekkan begitu, dia susah nyari kerja kesana kemari. Ya itu loh, kata Rasulullah, ahsin ilaiha. Jadi wahai keluarganya si Imro'ah min Juhainah, tetaplah berlaku baik kepadanya. Nah Masya Allah. Faida maka ketika wadu'at dia sudah melahirkan, fa'tini biha, maka antar dia kepadaku, kata Rasulullah. Fafa'ala, maka melakukan keluarganya, fa'amaro, maka memerintahkan Nabi biha kepada si perempuan dari Juhainah. Fasyukat, maka dirapikanlah bajunya setelah melahirkan ini. Ya itu Masya Allah ada keterangan itu ya. Setelah melahirkan dan bayinya itu sudah bisa ditinggal 1 bulan 2 bulan setelah melahirkan itu mau dihukum mati. Luar biasa lah. Nah, terus apalagi namanya, ada yang meriwayatkan setelah melahirkan, 1 hari setelah melahirkan, setelah pulih. Jadi dinyatakan seorang itu sudah pulih. Saat dia pulih, si perempuan ini terus kemudian disuruh bawa kepada Rasulullah. Setelah dibawa ke Rasulullah, fasyukat, maka kemudian dirapikan alaiha atas dirinya buah pakaiannya. Summa umiro, maka diperintahkan biha untuk membawa si perempuan itu, farujimat, maka kemudian dia dirajam. Terus ditanam di tempat tanah lapang, setelah itu dilempari batu sampai mati. Ada hukum itu kalau begitu, ngeri. Tapi setelah seperti itu, ini ada hal yang baik. Suma kemudian mensolati Nabi alaiha, atas perempuan tersebut. Nah kemudian Nabi yang paling depan solati. Perempuan gentle, laki-laki gentle ya gentle. Ini perempuan gentle, perempuan sportif. Salah berani ngaku salah itu dihormat oleh Tuhan. Jadi ambil itu jasadnya, tidak usah dimandikan. Jadi hanya dikafani saja, tidak dimandikan. Kenapa? Darahnya itu yang menjadikan dia saksi untuk pertaubatan. Darahnya itu nanti yang akan menjadi hijab antara dia dengan nerakanya. Jadi orang yang dirajam berdarah sekujur tubuhnya, dari kepala dan setengah badannya kan itu
Nah itu terus kemudian disimpan. Nah itu nanti jadi tebusan dosanya. Faqala Umaru. Nah Umar protes. Faqala Umaru, maka protes Umar, atusolli alaiha. Nabi, atusolli, apakah engkau mensolati alaiha, atas perempuan ini ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Waqad zanat, dia itu telah melakukan kesalahan Rasulullah. Faqala, maka menjawab Nabi, laqad tabat, dia sudah taubat Umar. Taubatan dengan pertaubatan, laukusimat, seandainya dibagi pertaubatannya si perempuan ini baina sab'ina min ahli Madinah, di antara 70 orang Madinah yang baik dalam pertaubatannya, lawasi'atsum, maka itu mencukupinya. Jadi pertaubatannya itu kayak seorang 70 kali lipat ahli taubatnya orang Madinah. Atau kalau seandainya ini perempuan ini taubat, mafhum hadisnya bisa jadi perempuan ini bahkan masih memiliki 7 tiket, 70 tiket memberikan syafaat kepada ahli maksiat, sebab porsi taubatnya si perempuan ini lebih. Dimana 70 itu bisa dibagi untuk orang lain, untuk orang lain dari keluarganya atau siapapun yang dipilih ini si perempuan. Bayangkan ya, sudah hamil, dia tidak nuntut apa-apa kepada yang menghamilinya, dia berani mengaku di depan Rasulullah, mengandung dengan baik, melahirkan, setelah melahirkan siap dia diranjam, siap ya Rasulullah. Sudah begitu Rasulullah ya menghargainya kan? Sampai seperti itu pertaubatannya, pertaubatan yang benar-benar keren. Wahal wajadat afdolan, wahal dan apakah ada wajadat, dia menemukan afdola yang lebih utama, min anjadat binafsiha, min daripada anjadat, kecuali dia dimuliakan binafsiha, atas dirinya, pengorbanannya ini, bukan pengorbanannya, pertaubatannya ini lillahi, karena Allah Ta'ala. Dia sudah sungguh-sungguh memberikan jiwanya, pertaubatannya karena Allah Ta'ala. Dia berhak untuk saya hormati. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu ya, lihat Rasulullah itu begitu, apa namanya, adilnya itu kayak begitu. Kadang-kadang kita ini kan emosional, keadilan kita itu tidak terlalu adil karena emosional. Kalau ada orang pro sama kita ya hukumannya ringan-ringan. Kalau ada orang kontra dengan kita, salah sedikit langsung dilabrak. Nah, itu tidak tepat ya. Wa an Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, berkata Jabir bin Abdullah, rajaman nabiyyu, rajama merajam an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan, seorang laki-laki, min aslama, dari kabilah Aslam, wa rajulan, dan seorang laki-laki, minal Yahudi, dari orang Yahudi, wa imro'atan, dan seorang perempuan. Nah ini jelas ya, artinya Nabi itu setelah Islam ditegakkan, hukum Islam ditegakkan di Madinah, dari kaum muslim laki-laki maupun non muslim laki-laki, baik itu laki-laki atau perempuan, kalau memang dia muhsan itu sudah pernah menikah kemudian berzina, hukumannya 1, diranjam. Dah. Nah, gitu kan. Nah, Ustadz, bagaimana ini kalau diranjam lah? Kalau saya suka perempuan lain bagaimana? Ya dilamar, jangan jangan dizinai, dilamar. Wah, demi istri saya, tenang, saya antar ke belakang situ, itu ada pengadilan agama. Ya, kita dampingi kalau memang mau nambah, itu ada pengadilan agama, persyaratannya ada. Belakang rumah itu kan, di Jalan Petarani itu dekatnya BSI itu kan. Tinggal kalau mau nambah lapor saja ke situ, daripada sembunyi-sembunyi. Syaratnya berapa Ustaz? Syaratnya yang penting adil. Yang kedua ya bekerjanya cukup. Penghasilan itu kalau di situ itu di bawah 50 juta itu kurang. 50 juta satu bulan dibagi hanya 25 juta ya agak ribet. Nah, kalau dibagi 3 dia punya operasional sendiri ya, orang dikasih 10 juta kan susah. Kemarin saya mendampingi jamaah kita di Arba'in itu begitu. Jadi nambah memang. Jadi ini mau nambah ketiganya. Yang nambah kedua kemarin itu
penghasilannya diantaranya disyaratkan 50 juta per bulan, itu minimal. Jadi, penghasilannya 50 juta per bulan, boleh nambah. Kalau penghasilannya masih UMR ya janganlah, apalagi di bawah UMR, apalagi serabutan ya. Kurang kerjaan namanya itu, bukan mau memuliakan agamanya Allah, yang malah mencederaikan agamanya Allah. Ya meskipun ada keringanan-keringanan yang lain, ya itu. Tapi ya ada yang melatar belakanginya. Kalau saya mah satu saja cukup, karena setiap hari juga diomelin. ya begitulah ya tentang masalah seperti ini. Nah ini memang zina itu luar biasa. Baru-baru itu ya kasus kita ini jadi dianggap sebagai ustadz itu ya. Kadang-kadang saya ini sudah berlagak seperti orang biasa, tapi yang datang itu ya berkali-kali. Ada majikan sederhana, majikan perempuan dengan karyawan laki-lakinya. Masya Allah. Begitu juga sebaliknya, majikan laki-laki dengan karyawan perempuannya. Ada lagi yang punya lembaga yayasan itu ketuanya dengan salah satu ustazahnya. Ada yang macam-macam. Yang agak parah beberapa waktu yang lalu itu istrinya ustadznya diambil, istrinya kiainya diambil sama salah satu ustadznya. Saya bilang, ya Allah, kau itu betul-betul dunia ini luasnya minta ampun ya. Kita pergi ke kampus itu banyak anak-anak perlu dihalalkan. Kita pergi ke sekolah-sekolah, ke pondok-pondok itu banyak santri-santriwati yang bisa dihalalkan. Kalau ya jangan begitulah ya karena main beginian mainan yang kayak begini terprovokasi, ndak tua ndak muda. Waktunya kita ini beribadah baik-baik, waktunya kita ini hidup dengan tentram damai, gara-gara barang kecil sepele kayak begini. Jadi masalah ya. Ini salah satu pintu. Jadi Ramadan itu ada 2 laporan di sini. Itu ya. Jadi Nabi itu tidak pandang bulu, dia laki-laki atau perempuan, dia muslim atau tidak, dia hidup di wilayah keislaman, ya pokoknya diranjang. Ini karena di zaman Rasulullah saja yang belum ada gadget, yang belum itu ya sudah kayak begitu. Nah apalagi zaman sekarang. Nah ini benar-benar kritikan yang luar biasa. Kadang-kadang yang jadi masalah itu kan kalau seorang laki-laki, perempuan itu kan, kalau beberapa kasus yang kita hadapi itu, satu, kalau perempuan itu masalah nafkah. Jadi kalau nafkah itu kurang, hatinya itu bisa berpaling. Liyunfik dzu sa'atin. Ini jamaah kita yang laki-laki ya harus rajin bekerja. Rajin bekerja itu bukan berarti keduniawian, tidak, mencukupi kebutuhan. Perempuan itu akan error kata Allah kalau dia dalam kondisi nafkah yang terlalu, apalagi namanya terlalu seret, apalagi kalau dia memiliki anaknya banyak, itu bisa pendek cara berpikirnya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atah. Itu lihat di situ. Nah, kalau laki-laki itu pelayanan. Ya. Laki-laki itu pelayanan. Kalau Rasulullah menyampaikan kalau dia butuh, sekalipun kau di atas kendaraan, ya aslinya tidak begitu banget gitu. Laki-laki itu di pelayanannya jangan dilawan tapi dilayani. Ya kadang-kadang dia akan main di belakang ya. Kalau saya itu ya, kalau kita berbicara tentang masalah keluarga, kemarin itu saya ngaji dengan orang-orang yang besar. Beliau-beliau itu HP-nya banyak, ada HP yang disimpan di mobil, ada HP yang disimpan, mobilnya kan banyak, di setiap mobilnya itu ada HP-nya. Jadi apalagi namanya ajudannya, tukang, apalagi namanya satunya lagi sopirnya itu dipegangi HP. Jadi Masya Allah, jadi katanya kenapa HP-nya banyak sekali Pak? Nanti kalau ketahuan istri bisa ribet Ustaz. Lah, kalau saya ya malah lebih baik kalau bisa HP ini saya cloning kan, istilahnya HP ini saya cloning. Satu saya pegang,
Terus kemudian ini tabnya yang dipakai ngaji ini saya tinggal di rumah. Satu lagi dengan komputer saya. Jadi sewaktu-waktu kalau istri saya seumpama mau buka WA yang masuk, apalagi kalau Facebook itu kan jarang saya ada Facebook, ada apa yang di situ yang perlu dilihat, lihat saja. Dan malah enak, saya bilang kalau saya masih di perjalanan tidak sempat ngetik SMS atau apa ya, bantu jawab dulu. Nah gitu. Jadi tahu saya itu jarang bicara seperti itu. Ini hanya sebuah tips ya. Seseorang itu yang sedikit rahasianya, hidupnya itu tentram. Rahasia yang banyak itu dengan Allah. Rahasia apa? Rahasia ibadah. Kalau rahasia hari-hari rahasia. Dengan teman ada rahasia, dengan tim ada rahasia, dengan orang tua ada rahasia, dengan pasangan hidup ada rahasia. Repot hidupnya. Ya, orang kita tidak bikin rahasia aja itu sudah ribet, sudah repot. Wajib menunaikan hak, begitu menunaikan kewajiban. Nah, apalagi dengan ditambah dengan rahasia-rahasia begitu. Ya, itu merugikan sekali, itu merugikan semua. Ya kita rugi, dia juga rugi. Ya itu ya. Jadi masalah zina ini agak runyam dan agak lumayan. Nah cukup kajian kita di pagi hari ini. Nah, insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Terima kasih yang sudah hadir. Tadi yang belum saya sapa ada Ibu Ima dan Ustazah Halimah ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.